Namaku Park Joon-ho. Umurku 29 tahun. Mungkin di atas kertas aku tampak menjanjikan, lulusan universitas top, mantan pemimpin tim di sebuah startup skincare yang sempat viral, dan kini resmi jadi manajer penjualan termuda di perusahaan kosmetik raksasa, La Belle Korea. Tapi satu hal yang tak pernah bisa kau siapkan adalah hari pertamamu bertemu bos terdingin se-Korea Selatan. Pagi itu, aku tiba 20 menit lebih awal. Gedung La Belle menjulang megah di distrik bisnis Seoul. Kaca-kacanya mencerminkan langit biru yang seolah menyambut harapan baru. Aku masuk dengan senyum, menyapa satpam, dan menyodorkan ID karyawan baruku ke resepsionis. Tapi semua senyum itu perlahan sirna saat aku naik ke lantai 21. Manajer Park, CEO ingin bertemu Anda sekarang juga. Ucap sekretaris wanita yang suaranya tajam dan tanpa intonasi. Aku hanya mengangguk dan masuk ke ruang rapat besar. Dan di sanalah dia. Han Seo-jin, CEO La Belle Korea. Usianya 41, tapi wajahnya seolah tak pernah disentuh usia. Dingin, elegan, sempurna, dan tatapan matanya, tajam, memindai diriku seolah aku ini CV yang bisa dikoyak kapan saja. Dia tidak berdiri untuk menyambut, tidak juga menyuruhku duduk. Dia hanya berkata, lulusan terbaik, tampan, pernah kerja di startup. Cukup menarik, tapi saya tidak suka pria yang terlalu percaya diri. Aku tersenyum kecil, lalu menjawab tanpa ragu. Saya justru percaya diri karena tahu nilai saya. Tapi terima kasih atas pujiannya, CEO Han. Sejenak ruangan itu hening, tatapannya membeku. Lalu dia meletakkan map CV-ku dan berkata datar. Kita lihat apakah lidahmu secepat hasil kerjamu. Ruang penjualan berada di lantai 15. Timku lumayan ramah. Aku langsung diberi proyek pertama, menyusun ulang strategi promosi untuk produk serum baru. Aku semangat. Aku tahu tren pasar. Aku tahu apa yang bisa menjual, bukan dengan selebriti mahal, tapi kampanye dengan konten jujur dari konsumen asli. Aku susun presentasi semalaman, bahkan mendesain sendiri mock-up-nya. Hari itu aku presentasikan langsung ke tim eksekutif. Tapi Seo-jin memotongku di tengah jalan. Terima kasih atas keberanianmu, Manajer Park. Tapi kita bukan agensi kreatif. Kita penjual. Jangan buat kami terlihat murahan. Aku tak bisa membalas. Bukan karena takut, tapi karena tahu dia belum siap mendengar. Siang harinya, aku naik ke rooftop sendirian. Kupandangi langit Seoul sambil membuka bekal makan siang. Aku tertawa sendiri mengingat ekspresi bosku tadi. Sedingin itu, tapi entah kenapa aku tidak merasa benci. Malah, penasaran. Sementara itu, di ruangannya, aku tak tahu bahwa Han Seo-jin sedang berdiri di depan cermin kaca, memandangi bayangan dirinya sendiri. Diam. Lama. Seperti seseorang yang tak ingin pulang meski kantornya sudah kosong. Sore hari, saat aku hendak masuk lift, aku melihat Seo-jin berjalan cepat di lorong. Dia tampak terburu-buru, menatap layar tablet sambil bicara dengan seseorang lewat earphone. Lalu dia hampir tersandung kabel listrik yang menjuntai. Refleks, aku berlari kecil dan menangkapnya tepat waktu. Tubuhnya terjatuh ke pelukanku. Sekilas, hanya sekilas, mata kami bertemu. Jeda aneh terjadi di udara. Hangat, tapi seperti biasa, dia langsung berdiri dan menjauh. Lain kali, Manajer Park, fokus pada pekerjaan, bukan menjadi pahlawan drama. Aku menjawab dengan santai. Kalau itu drama, setidaknya saya menyelamatkan pemeran utamanya. Dia melirik tajam, tapi aku yakin, ada sedikit senyum? Atau itu hanya harapanku? Malam itu, aku duduk di apartemen kecilku, membuka laptop dan menatap presentasi yang ditolak. Tapi tidak ada rasa kesal. Hanya satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan tatapan mata itu? Han Seo-jin, wanita yang katanya tak bisa jatuh cinta. Tapi, siapa bilang cinta tak bisa muncul dari ketegangan pertama? Besok, aku akan datang lebih pagi. Jika dia adalah badai, maka aku harus belajar menari di tengah hujan. Itulah pikiranku semalam. Tapi pagi ini, langit Seoul benar-benar gelap. Hujan deras, dingin.
Mirip tatapan bosku yang selalu mengiris kepercayaan diri siapapun yang menatap terlalu lama. Tapi entah kenapa, aku tersenyum sendiri saat menaiki lift ke lantai 15. Pagi di kantor terasa asing. Ada bisik-bisik. Ternyata hari ini, tim penjualan dibagi dua. Satu tim akan dipimpin langsung oleh CEO Han Seo-jin untuk menangani kampanye produk terbaru, dan aku ditunjuk sebagai project leader dari tim satunya. Artinya, kami akan berhadapan langsung. Kamu boleh pakai cara kamu, manajer Park. Tapi di akhir bulan, hasilnya yang bicara. Dia ucapkan itu tanpa tatap mata, sambil menandatangani dokumen. Aku tahu dia ingin menjatuhkanku secara elegan. Dan jujur, aku suka tantangan seperti ini. Di ruang kerja, aku mulai menyusun strategi. Timku kecil tapi energi. Kami diskusikan cara menjangkau pasar Gen Z lewat kampanye konten real story. Sementara tim Seo-jin, mereka bermain aman. Iklan TV, selebriti mahal, kemasan mewah. Hari demi hari, tensi meningkat. Ruang kantor seperti medan perang sunyi. Kami saling pantau, saling intip hasil. Tapi anehnya, setiap kali aku melintas di depan ruang CEO, aku berharap dia menatap. Meski hanya sekilas. Kadang kutemui dia berdiri sendirian di dekat jendela. Melihat hujan. Membelakangi dunia. Wanita itu terlalu sering sendiri. Suatu malam, aku lembur di kantor. Hanya tinggal aku dan dia. Sekitar pukul 9, lampu kantor tiba-tiba mati. Listrik padam. Alarm berbunyi pelan. Aku mengambil senter dari laci dan naik ke lantai atas untuk mengecek. Di sana, di ruang CEO, aku melihatnya. Duduk diam. Tidak panik. Hanya memandangi layar laptop gelap. Bos, semua baik-baik saja? Tanyaku. Dia tak langsung menjawab. Lalu, dengan suara pelan. Kau tak perlu manggil aku, bos. Terus saat jam kantor selesai. Aku tertawa kecil. Baiklah, Seo-jin si. Dia mengangkat alis. Kau cepat berani. Ya. Kami diam beberapa saat. Lalu aku mengeluarkan 2 cup ramen dari tasku. Aku memang biasa bawa makanan instan untuk lembur. Kebetulan stokku 2. Mau makan bareng? Dia menatapku. Lama. Seolah bertanya dalam hati. Apa aku sedang mengetuk pintu yang sudah lama ia kunci dari dalam? Tapi dia mengangguk. Perlahan. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Kami duduk di ruang rapat kecil. Makan ramen di bawah cahaya senter HP. Suasana sunyi tapi nyaman. Aroma mie instan lebih hangat dari biasanya. Aku dulu suka ramen, katanya pelan. Waktu kuliah, sebelum semuanya jadi tentang angka, saham, dan peringkat. Aku hanya mendengarkan. Ia menambahkan, kadang jadi pemimpin bukan soal hebat atau tidak, tapi soal siapa yang kuat menahan sepi. Aku menatapnya. Kali ini bukan sebagai bos, tapi sebagai perempuan yang rapuh, yang pernah patah, yang memilih jadi dingin karena hangat itu pernah membakar terlalu dalam. Esoknya, suasana berubah. Dia kembali jadi CEO Han yang dingin. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Saat aku melewati ruangannya, dia menoleh. Sepersekian detik, lalu kembali pura-pura fokus pada layar. Aku pun pura-pura tak melihat. Tapi hatiku tahu, sesuatu di antara kami telah bergerak. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. Kupikir aku sedang bertarung demi hasil. Tapi yang sebenarnya kuperebutkan adalah hatinya. Kupikir aku cukup pandai menyembunyikannya. Tapi ternyata, tidak. Aku melihatnya pagi itu. Dia berdiri diam di dekat kaca kantor lantai 21. Menatapku dan Mina yang tertawa karena lelucon receh. Kami hanya sedang berebut biskuit di pantry. Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan tatapannya. Tajam, tapi bukan karena marah. Lebih seperti kecewa. Atau, kalau aku boleh berharap, cemburu. Di ruang meeting hari itu, suasana tegang. Semua tim berkumpul untuk evaluasi awal. Aku menyajikan hasil sementara kampanyeku yang viral di media sosial. Testimoni jujur dari pelanggan biasa. Jumlah view menembus angka 1 juta dalam 3 hari. Ruang bergemuruh dengan tepuk tangan. Tapi Seo-jin hanya berkata singkat. Viral bukan jaminan penjualan. Ia menutup laptopnya.
Wajahnya datar. Tapi aku lihat jemarinya sedikit gemetar. Aku tahu, bukan kampanyeku yang ia benci, tapi mungkin orang di baliknya. Hari itu aku tak mencoba menyapanya. Aku ingin memberinya ruang. Tapi malamnya, ada notifikasi muncul di ponselku. Satu pesan baru dari Han Seojin. Besok jam 10 malam. Atap gedung. Datang sendiri. Aku membacanya berulang kali. Dan ya, aku datang. Langit malam Seoul tampak luar biasa dari rooftop. Angin musim semi mulai berembus. Di sana dia berdiri. Han Seojin. Tidak dengan setelan kerjanya, tapi dengan sweater hitam longgar dan celana jeans. Rambutnya diikat simpel, tanpa makeup tebal. Lebih manusiawi, dan lebih cantik dari yang pernah kubayangkan. Aku mendekat pelan. Tak ingin mengusik ketenangannya. "Kamu marah?" tanyanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Kenapa saya marah? Karena saya tidak tepuk tangan tadi. Aku menghela napas. Saya tidak butuh tepuk tanganmu. Saya hanya ingin kamu melihat. Ia menoleh. Mata kami bertemu. Lama. Saya lihat. Bahkan terlalu jelas. Aku menunggu lanjutan kalimat itu. Tapi dia hanya diam. Lalu berbalik, berjalan ke arah pagar pembatas, menatap lampu-lampu kota. "Dulu aku pernah jatuh cinta," katanya lirih. "Dan dia menghilang saat aku paling butuh pegangan. Sejak itu, aku pikir tidak ada pria yang bisa tinggal lama dalam hidupku." Aku melangkah mendekat, berdiri di sisinya. "Mungkin karena kamu terlalu sering mengusir mereka sebelum sempat bertahan." Ia tertawa kecil, kecut. "Mungkin." Keheningan jatuh di antara kami. Tapi kali ini bukan sunyi yang menyakitkan, melainkan sunyi yang menyembuhkan. Keesokan harinya di kantor, Seojin kembali jadi dirinya yang biasa, dingin, efisien, tak tersentuh. Tapi satu hal berubah. Pagi itu, dia datang ke ruanganku. Dia tak bicara banyak, hanya meletakkan satu map proposal, lalu berkata, "Tim kita akan bergabung untuk persiapan event peluncuran bulan depan. Mulai besok, kamu kerja langsung di bawahku." Lalu ia keluar. Semua mata di kantor menatapku seperti aku baru saja dipilih untuk mati. Tapi hatiku berkata, bukan mati, mungkin ini baru awalnya hidup. Kadang cinta bukan tentang siapa yang pertama datang, tapi siapa yang berani tinggal meski tahu semua luka yang pernah ada. Dan aku mulai melihat luka-lukanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kalimatnya di atap gedung, nadanya yang retak, dan sorot matanya yang sempat hangat sebelum kembali membeku. Semuanya menggema di kepalaku. Tapi ada satu hal yang tak bisa kulupakan, foto di dalam laci mejanya. Saat tak sengaja lewat ruangannya sore tadi, aku melihatnya membuka laci perlahan, dan memandangi foto seorang pria muda, yang membuat dadaku sesak. Pria itu mirip sekali denganku. Hari-hari berikutnya kami bekerja dalam satu tim, bersama di ruang yang sama, duduk berdampingan, tapi selalu menjaga jarak. Bukan karena kami tidak ingin dekat, tapi karena terlalu banyak yang belum kami mengerti satu sama lain. Suatu malam, kami lembur untuk persiapan event peluncuran produk. Ruangan hanya tersisa kami berdua. Dia membuka laptop, aku menggambar layout stand pameran. "Foto di mejamu," kataku tiba-tiba. Dia berhenti mengetik, tidak menoleh. Apa dia orang yang dulu pernah pergi? Sunyi. Lalu suara nafas berat terdengar. "Namanya Jiwon," katanya pelan. "Kami bertunangan saat aku berusia 27. Dia bilang ingin membangun perusahaan kosmetik bersama. Tapi, saat aku hampir bangkrut dan ditinggal ayahku meninggal, dia memilih mundur." Dia berhenti bicara. Tangannya meremas mouse, lalu meletakkannya pelan. "Kau mirip dia," lanjutnya. "Itu sebabnya aku benci caramu tersenyum. Benci caramu percaya diri. Karena aku takut kau juga akan pergi." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak berkata apa-apa. Karena mungkin kadang cinta butuh lebih banyak diam daripada janji. Esoknya di kantor, Mina menatapku aneh. Dia menjauh. Aku menyusul ke pantry, bertanya apa yang salah. Ia menahan tangis lalu berkata, "Kau berubah, Opa."
Kau tak sama seperti awal aku masuk kerja. Kau mulai menjauh sejak dia mulai dekat padamu. Aku terpaku, tak bisa menjawab. Tapi di lorong kaca, aku bisa merasakan seseorang memperhatikan. Ya, Seojin. Dia melihatku mengusap air mata Mina. Dan kali ini, dia tak marah. Dia tak menegur. Dia hanya berbalik dan pergi dengan wajah yang sulit kutebak. Seperti seseorang yang sedang belajar untuk melepaskan, atau mungkin menyerah. Beberapa hari setelah itu, aku mengajaknya bicara di rooftop. Lagi-lagi tempat yang sama, tapi malam ini udara lebih dingin. Dan dia tampak lebih tenang. Aku ingin tahu, kataku, apa yang sebenarnya kamu cari dari semua ini? Dia tak langsung menjawab. Aku ingin tahu, bisiknya akhirnya. Apakah ada pria yang bisa jatuh cinta padaku bukan karena posisiku, tapi karena hatiku, yang retak, yang penuh bekas? Aku mengangguk pelan. Mungkin, kamu harus mulai percaya bahwa hatimu bisa dicintai justru karena bekasnya. Untuk pertama kalinya sejak aku kenal dia menangis. Tanpa suara, tanpa air mata berlebihan. Tapi air mata itu nyata. Dan itu cukup untuk membuatku bertahan. Kita bisa jatuh cinta karena tawa, tapi kita memilih bertahan karena luka yang saling kita pahami. Dan aku memilih bertahan. Bukan karena dia membalas cintaku, tapi karena aku melihat luka di matanya, dan ingin tinggal di sana. Sebagai penawar, bukan penambah. Tapi semakin dekat aku dengannya, semakin terasa jarak yang tak bisa dijelaskan. Pagi itu, tim Label Korea bersiap untuk event peluncuran produk tahunan. Ini momen besar. Semua direktur hadir. Investor duduk di barisan depan. Dan CEO Han Seojin akan membuka acara. Aku berdiri di belakang panggung, menunggu giliranku presentasi. Tapi mataku sibuk mencari sosoknya. Seojin. Dia belum muncul. Lalu aku melihatnya datang terlambat. Tapi bukan itu yang mengagetkanku. Dia datang bersama seorang pria paruh baya. Diperkenalkan sebagai Direktur Pemasaran Asia Baru, perwakilan dari salah satu investor besar. Dan pria itu memperkenalkan dirinya dengan nama yang familiar. Nama saya, Lee Jiwon. Dunia berhenti sejenak. Aku merasa tubuhku membeku. Dia, Jiwon itu, pria dari masa lalu Seojin. Pria yang pernah dia ceritakan, pria yang katanya pergi. Tapi dia kembali. Dan berdiri di sampingnya. Seojin tak menatapku sekalipun saat ia naik ke panggung. Tapi aku bisa melihat jelas. Dia gugup. Dan terluka. Entah karena kehadiran Jiwon, atau karena aku ada di sana saat Jiwon muncul kembali. Setelah acara selesai, aku ingin berbicara dengannya. Tapi dia menghindar. Menyibukkan diri. Lalu pergi dengan Jiwon menggunakan mobil kantor. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh tanya. Tapi yang lebih menyesakan adalah rasa tidak berhak untuk bertanya. Siapaku? Keesokan harinya, kantor kembali beroperasi seperti biasa. Tapi hatiku tidak. Mina menghampiriku saat makan siang, membawa kopi. Aku tahu kamu sedang terluka, Oppa, katanya pelan. Tapi kamu tetap laki-laki yang kuat, karena kamu tidak menyerah saat tahu sainganmu adalah masa lalu. Aku menatap Mina. Dia tulus. Tapi yang aku butuhkan saat ini, bukan kata-kata hiburan. Yang aku butuhkan adalah keberanian untuk menghadapi kenyataan. Sore itu aku nekat. Aku naik ke lantai 21, mengetuk pintu ruang CEO. Seojin mempersilakanku masuk, tapi tidak memandang. Aku hanya mau tanya satu hal, kataku tanpa basa-basi. Kamu masih mencintai dia? Dia menutup laptopnya. Diam sejenak. Lalu menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu yang mana rasa rindu, yang mana rasa dendam. Aku menahan napas. Lalu bagaimana dengan aku? Tanyaku lagi. Dia menatapku. Mata yang biasanya tajam itu kini berkaca-kaca. Kamu adalah sesuatu yang datang saat aku belum selesai dengan masa laluku. Dan itu tidak adil. Aku berdiri. Perlahan. Menelan rasa kecewa yang mengendap di dada. Tapi kadang, yang tak adil justru yang paling tulus. Aku berjalan keluar ruangan. Tapi sebelum pintu tertutup, dia berkata pelan.
Jonho, jangan pergi terlalu jauh. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Aku akan tetap di sini. Tapi kamu harus memilih, mau melangkah ke masa depan, atau terus berdiri di pintu yang sudah dikunci bertahun-tahun lalu. Aku kembali karena masih ada janji yang belum kutepati. Tapi, kulihat kamu sudah memulainya bersama orang lain. Cinta bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang bertahan saat semuanya tak lagi sederhana. Dan aku masih memilih bertahan. Tapi bertahan tak selalu berarti mendekat. Kadang, bertahan artinya mundur beberapa langkah, agar orang yang kau cinta bisa berdamai dengan hatinya sendiri. Maka untuk pertama kalinya, aku menjaga jarak. Aku datang ke kantor seperti biasa. Senyum, sopan, profesional. Tapi tak lagi naik ke lantai 21 tanpa alasan. Tak lagi mencari-cari waktu untuk menyusul ke pantry. Tak lagi menunggu lift yang dia naiki. Dan lucunya, sejak aku berhenti mencari, aku justru mulai ditemukan. 3 hari berturut-turut, dia tak menyapaku. Tapi sore ini, aku menemukan secangkir kopi di meja kerjaku. Panas, masih beruap, tak ada catatan. Tapi aku tahu, siapa yang mengirimnya. Esoknya, aku sedang presentasi dengan tim marketing. Di sela-sela rapat, sekretaris pribadi Seojin menyodorkan flash disk dan berkata, "Ini dari CEO. Katanya untuk tambahan materi promosi. Langsung diserahkan padamu." Sekali lagi, tanpa pesan. Tapi aku tahu, dia sedang berbicara dengan bahasa yang paling ia kuasai. Diam. Malam itu aku menunggu semua orang pulang, lalu memberanikan diri naik ke rooftop sendirian. Hanya lampu jalanan dari kejauhan, angin musim semi yang mulai menghangat, dan langit Seoul yang bertabur lampu. Dan dia datang. Han Seojin. Tanpa suara, dia berdiri di sampingku. Jarak kami masih seperti biasa, sekira 1 lengan. Tapi malam ini, tidak ada listrik yang padam. Tidak ada ramen. Hanya ada 2 orang, yang belum tahu harus mulai dari mana. "Aku tak suka diam," ucapnya tiba-tiba, tapi itu satu-satunya cara yang kupunya untuk tidak kehilangan kendali. Aku menoleh, tapi dia masih menatap langit. Karena setiap kali aku bicara jujur, orang-orang pergi. Aku menarik napas, lalu menjawab, "Mungkin karena kamu bicara jujur pada orang yang salah." Akhirnya, dia menatapku, "Dan kamu orang yang benar." Aku tak menjawab, karena kadang cinta tak butuh jawaban. Cukup keberanian untuk tidak lari. Hari-hari berikutnya seperti berayun di tali tipis. Kami mulai saling menyapa lagi. Sedikit senyum di lift. Diskusi lebih lama di ruang kerja. Tapi tak ada yang menyebut perasaan. Kami berjalan berdampingan, tapi seolah berjanji tak menoleh terlalu dalam. Sampai suatu malam, aku melihatnya menangis. Bukan di ruang kerja, bukan di rooftop, tapi di parkiran basement, di dalam mobilnya. Aku kebetulan sedang mengambil berkas di bagasi mobil perusahaan. Dia duduk di kursi kemudi, menangis, sendirian, tanpa suara. Tangannya menutup wajah, bahunya bergetar. Aku mengetuk jendela, pelan. Dia menoleh, matanya merah. "Kamu seharusnya tidak lihat ini," katanya dengan suara retak. "Kamu seharusnya tidak menangis sendirian," jawabku. Aku membuka pintu mobil dan duduk di sampingnya. Tak berkata apapun, hanya duduk, hanya hadir. Setelah lama, dia berkata, "Jiwon melamarku tadi malam." Dunia runtuh, tapi aku menahan wajahku tetap datar. "Dan kamu?" Dia tak langsung menjawab. Lalu dengan suara paling jujur yang pernah kudengar dari bibirnya, aku jawab, "Aku tidak tahu, karena ada seseorang yang membuatku ragu." Malam itu aku pulang bukan dengan bahagia, tapi juga bukan dengan kecewa. Rasanya seperti hujan yang tak deras, tapi cukup untuk membuatmu diam di satu tempat, berpikir lama. Aku bisa menjadi alasan dia melupakan masa lalu, atau menjadi luka yang baru. Tapi yang paling kutakuti adalah menjadi keduanya. Dan ketakutan itu kini menatapku tepat di mata. Karena sejak malam itu, Seojin mulai menarik diri lagi. Bukan menjauh, bukan menghilang, tapi berhenti memberi sinyal. Tak ada kopi di mejaku, tak ada sapaan saat bertemu di lorong.
Dia bahkan mengganti tim untuk proyek produk baru. Aku tak lagi di dalamnya. Diamnya terasa seperti pengusiran paling halus dan menyakitkan. Aku bertahan beberapa hari, mencoba tetap profesional. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan kesempatan kerja, melainkan kehilangan satu-satunya koneksi emosional yang pernah kurasakan sejak lama. Dan saat aku pikir dia hanya butuh waktu, aku mendengar kabar yang menghantam dadaku seperti palu. CEO Han menerima lamaran Jiwon. Bisik-bisik itu cepat menyebar. Aku membeku, tapi aku tidak ingin percaya, sampai aku melihatnya sendiri. Hari itu, dia masuk ruang rapat dengan cincin di jari manis kirinya. Bukan mencolok, tapi cukup jelas untuk siapapun yang pernah berharap. Aku tidak menegurnya, tidak bertanya, tidak mengejar. Tapi hatiku pecah dalam diam. Lalu aku melakukannya. Aku mengajukan surat pengunduran diri. Malamnya, aku kembali ke rooftop. Sendiri, tidak menunggu siapapun. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada tempat yang menyimpan begitu banyak percakapan yang tak pernah dikatakan. Tapi ternyata, aku tak sendiri. Dia datang, masih dengan cincin itu. "Kamu menyerah?" tanyanya pelan. Aku tertawa kecil. "Sepertinya justru kamu yang menyerah." Dia menunduk. "Lama. Aku takut bahagia, Jonho. Karena setiap kali aku bahagia, aku ditinggalkan." Aku menatapnya. "Lalu kenapa kamu memilih orang yang pernah meninggalkanmu, dan bukan orang yang ingin tinggal bahkan ketika kamu mendorongnya pergi?" Dia menggigit bibirnya. Matanya berkaca. "Karena, kalau kamu tinggal dan akhirnya pergi, aku tidak akan sanggup bangkit lagi." Hening. Lama. Lalu aku melangkah pelan, mendekatinya. "Kamu tidak bisa memilih cinta hanya karena takut kehilangan. Kamu harus memilih cinta yang membuatmu bertumbuh." Besoknya, aku tak masuk kerja. Bukan karena sakit, tapi karena aku butuh waktu untuk bernapas. Untuk membiarkan luka itu menetap, setidaknya sebentar. Aku berjalan menyusuri Sungai Han, membiarkan angin menyentuh wajahku, mencoba membayangkan hidup tanpanya, bukan sebagai CEO, tapi sebagai perempuan yang diam-diam mulai kumimpikan ada di sisiku setiap pagi. Beberapa hari berlalu, aku menerima panggilan dari kantor lain. Posisi strategis, gaji lebih tinggi, tim baru. Tapi yang membuatku terdiam lama adalah catatan kecil yang kutemukan di laci mejaku saat kembali ke kantor untuk mengambil barang. Sebuah catatan dengan tulisan tangannya. "Aku tak tahu bagaimana mencintaimu tanpa menyakiti diriku sendiri. Tapi kalau kamu memberiku satu kesempatan lagi, aku ingin belajar." Cincin bisa dilepas, tapi hati yang sudah memilih tak bisa diatur ulang. Mungkin ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal siapa yang cukup berani untuk percaya pada cinta sekali lagi. Dan aku ingin menjadi orang itu. Aku kembali berdiri di bawah gedung La Belle Korea. Bukan sebagai manajer penjualan, bukan sebagai kandidat promosi, bukan juga sebagai pria yang sedang mencoba bertahan, tapi sebagai seseorang yang siap mencintai, tanpa jaminan balasan. Dia menatap ke bawah. Dari lantai 21, tirainya terbuka. Wajahnya samar di balik kaca. Tapi aku tahu itu dia. Dan aku tahu dia melihatku. Beberapa menit kemudian, aku berbalik hendak pergi. Tapi suara langkah cepat menuruni tangga darurat mengejutkanku. Aku menoleh. Han Seojin berdiri di hadapanku. Nafasnya tersengal. Keringat tipis di pelipisnya. Tapi matanya untuk pertama kali tak dingin. Tak takut. Tak defensif. Dia mengulurkan tangannya, perlahan, melepaskan cincin di jari manisnya. Aku bilang iya karena aku takut sendiri. Tapi waktu kamu pergi, aku sadar sendiri bukan hal yang paling kutakutkan. Yang kutakutkan adalah kehilangan seseorang yang justru berani tinggal saat aku mendorongnya pergi. Dia menggenggam tanganku. Mata kami bertemu. Dan kamu membuatku ingin jadi orang yang lebih baik. Aku tidak menjawab. Aku hanya menariknya ke dalam pelukan. Untuk pertama kali sejak aku mengenalnya, dia bersandar penuh. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai wanita. Sebagai seseorang yang akhirnya memilih cinta. Hari-hari setelah itu tidak langsung menjadi mudah.
Beberapa media mencium kabar batalnya lamaran Seojin dengan Jiwon. Beberapa dewan direksi mempertanyakan kedekatannya denganku. Tapi dia tidak bersembunyi lagi. Dia tidak pura-pura tak kenal aku saat kami bertemu di lorong. Dia bahkan memintaku menghadiri rapat pleno bersamanya, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai mitra strategi. Di kantor, orang mulai berbisik lagi. Tapi kali ini, aku tak peduli. Karena cinta kami bukan rahasia, bukan skandal, tapi keberanian yang dirajut dari luka. Suatu malam, kami kembali ke rooftop yang dulu. Dia membawa 2 cup ramen. Aku tertawa saat dia menyerahkan satu padaku. "Kamu masih ingat malam listrik padam itu?" tanyanya. "Malam di mana kamu mulai membuka sedikit ruang. Malam di mana kamu tidak tahu." Aku hampir menangis karena untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, aku merasa aman. Aku tak menjawab. Kupandangi wajahnya yang tak lagi mengenakan topeng. Ia tersenyum dan mengalihkan pandangan ke langit Seoul. "Kamu tahu, Jonho," katanya pelan, "aku tidak pernah benar-benar percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari perbedaan besar. Tapi kamu membuktikan bahwa cinta bukan soal kesamaan, tapi soal keberanian untuk tetap tinggal, bahkan saat takut." Seojin dan Jonho berjalan bersama di lorong kantor, saling pandang dan tersenyum. Jiwon duduk sendirian di galeri seni, menatap lukisan lama Seojin dan berkata sendiri, "Aku datang terlalu lambat untuk cinta yang sudah tumbuh lebih kuat dari kenangan." Kamera menyorot 2 tangan yang saling menggenggam di dalam lift, satu tangan lelaki muda dan satu tangan wanita yang pernah takut. Dan akhirnya, bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang sanggup menerima ketidaksempurnaan dengan hati terbuka. Kupikir itu akhir dari semua keraguan kami. Tapi ternyata, itu baru awal dari ujian sesungguhnya. 3 hari setelah Seojin menggenggam tanganku di rooftop, sebuah artikel muncul di media bisnis Korea. CEO Han Seojin digosipkan dekat dengan bawahannya, diduga jadi alasan gagalnya pernikahan dengan investor kunci. Gambar kami tersebar. Tanganku menggenggam cup ramen. Wajahnya yang bersandar di bahuku, semuanya terpampang jelas. Aku melihatnya pagi itu, di ruangannya. Dia diam, tak menatap siapapun. Tapi tangannya menggenggam surat dari Dewan Etik Internal. "Mereka meminta saya mundur dari posisi CEO, atau kamu mundur dari perusahaan," katanya dengan suara hampir mati. Aku terdiam. Kami sudah menyiapkan hati untuk dunia yang tak menyukai cinta kami. Tapi, aku tak pernah mengira dunia itu akan sekejam ini. Malam itu, kami duduk di bangku taman di belakang kantor. Hujan gerimis turun tipis. Aku menawarkan payung, tapi dia menolak. "Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari ditinggal?" katanya tiba-tiba. "Dituduh tidak profesional karena mencintai." Aku memegang tangannya, tapi dia menariknya perlahan. "Aku bisa kehilangan jabatan, Jonho. Tapi aku tidak bisa kehilangan diriku sendiri. Lalu bagaimana dengan kita?" Dia menatapku, matanya memerah. "Aku takut cinta ini akan membuatmu kehilangan masa depanmu juga." Keesokan harinya, tanpa memberitahuku, dia mengirim surat ke HR. Dia mengundurkan diri. Alasannya, demi menjaga etika dan independensi organisasi. Aku mengetahui itu dari sekretarisnya, bukan dari mulutnya langsung. Saat aku datang ke ruangannya, dia sudah tidak di sana. Hanya ada meja kosong, dan satu amplop putih di atas kursinya. Isinya hanya satu kalimat tulisan tangan. "Aku mencintaimu, tapi aku mencintai kamu dengan caraku, melepaskan sebelum kamu ikut hancur." Hari-hari setelah itu terasa hampa. Aku datang ke kantor dengan tubuh yang utuh, tapi hati yang patah. Beberapa staf membisikkan simpati. Tapi aku tak butuh itu. Yang aku butuhkan adalah satu kalimat jujur darinya, bukan lewat surat, tapi dari matanya sendiri. 1 minggu kemudian, aku mencarinya. Ke rumahnya, dia tak ada. Ke kafe tempat biasa dia rapat kosong. Bahkan nomor teleponnya tak lagi aktif. Dia hilang. Seperti dulu Jiwon pernah hilang darinya. Kini dia melakukan hal yang sama padaku. Sampai akhirnya, aku menemukan satu petunjuk kecil. Sebuah email masuk dari nama yang tak asing. Han Yunji, kakak tirinya yang tinggal di Busan. Pesannya singkat. "Dia di sini. Tapi tidak seperti yang kau kenal.
Kalau kamu masih mencintainya, datanglah. Tanpa pikir panjang, aku naik kereta ke Busan. Sesampainya di sana, aku melihatnya duduk di pinggir pantai. Rambutnya dibiarkan terurai, wajahnya tanpa riasan, mata menatap laut jauh ke depan. Aku mendekat, tak ingin mengagetkannya. Kamu pikir dengan lari, kamu bisa melindungiku? Dia tak menjawab. Kamu pikir aku hanya ingin mencintai CEO Han Seojin? Aku jatuh cinta pada wanita yang tak tahu cara minta tolong tapi selalu menolong orang lain. Aku jatuh cinta pada kekosongan di matamu yang diam-diam minta diisi. Matanya mulai berkaca. Tapi dia menatapku kali ini. Aku takut, Jonho, karena semua orang yang kucintai pergi setelah tahu sisi lemahnya aku. Aku tersenyum. Maka biarkan aku jadi yang pertama yang tinggal. Dan mungkin cinta yang seperti itu memang layak diperjuangkan sampai akhir. 3 bulan sejak kami meninggalkan Seoul. 3 bulan sejak dunia perusahaan, rapat investor, meja kaca, dan koridor dingin digantikan oleh ruangan kecil berlantai kayu dan aroma kopi pagi yang menguar dari dapur kecil kami di Busan. La Belle Atelier bukan kantor megah, bukan perusahaan besar. Tapi di tempat inilah, kami memulai dari nol. Tanpa hierarki, tanpa gelar. Tanpa tekanan dari publik. Hanya 2 orang yang saling belajar saling percaya lagi. Seojin kini tersenyum lebih sering. Tidak seperti dulu, senyumnya bukan untuk menutupi luka, tapi untuk merayakan keberanian yang lahir dari luka itu sendiri. Kadang dia masih terbangun tengah malam, menatap jendela dengan tatapan kosong. Tapi kali ini, dia tak sendirian. Tanganku selalu ada untuk menggenggam miliknya. Suatu pagi, kami berjalan menyusuri pasar kecil di pesisir. Dia memilih kain untuk desain kemasan produk handmade barunya. Aku membantu tawar-menawar dengan Juma pemilik kios. Dan saat kami kembali ke atelier, dia berhenti di depan pintu, menatapku lama. Kamu tahu, katanya. Dulu aku punya segalanya, tapi rasanya selalu sepi. Dan sekarang, tanyaku pelan. Sekarang, aku tidak punya banyak. Tapi hatiku penuh. Namun, tak semua bisa kami tinggalkan begitu saja. La Belle Korea mengirim surat undangan. Mereka ingin Seojin kembali, bukan sebagai CEO, tapi sebagai konsultan kreatif independen. Dewan direksi lama telah berganti. Jiwon resmi keluar dari perusahaan. Media telah melupakan skandal, dan publik mulai merindukan sentuhan pribadi sang ratu produk. Dan di satu malam yang sunyi, aku menemukannya duduk diam di depan laptop, memandangi email itu. Kamu ingin kembali? Tanyaku. Dia menoleh. Aku tak tahu. Sebagian dari diriku ingin membuktikan bahwa aku bisa kembali, tanpa kehilanganmu. Aku mendekatinya, memegang kedua pundaknya. Kembalilah. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Aku akan tetap di sini. Kita tetap di sini. Beberapa minggu kemudian, dia berdiri di atas panggung. Bukan sebagai CEO lama, tapi sebagai pengusaha independen yang diundang memberi kuliah umum di forum bisnis perempuan. Seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan saat dia menutup pidatonya dengan kalimat yang membuatku menahan air mata. Saya bukan wanita yang kuat. Saya hanya wanita yang jatuh berkali-kali, dan akhirnya belajar bahwa cinta yang baik tak pernah datang untuk mengendalikan, tapi untuk mendampingi. Malam itu, di kamar kecil kami di atas studio, dia memelukku dari belakang sambil berbisik. Terima kasih sudah jadi rumahku, bukan penontonnya saja. Dan aku sadar dari semua hal yang telah kami lewati, cinta, luka, kehilangan, reputasi, mimpi, yang tersisa hanyalah satu hal, keberanian untuk tetap tinggal. Kami bukan cerita yang mudah. Kami penuh benturan. Tapi kami memilih untuk tidak menyerah. Karena di dunia yang terus berubah, cinta seperti ini adalah satu-satunya hal yang layak diperjuangkan. Sampai akhir.